Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi kita bahas lagi nih tentang Pak Anies Rashid Baswedan kawan-kawan. Iya, karena sejauh ini pembicaraan masalah cawapres Pak Anies itu sangat fenomenal, bahkan sangat viral sejauh ini. Kenapa? Asal-usul cawapres Pak Anies selalu menjadi pertanyaan hangat. Siapa cawapres Pak Anies nanti? Nah, ada tokoh yang saat ini menguat untuk menjadi cawapresnya Pak Anies. Ya, Ibu Yeni Wahid itu. Bahkan ada sebuah pertanyaan, ada sebuah pernyataan sekaligus pertanyaan yang mengatakan bahwa Ibu Yeni Wahid setuju jadi cawapres Pak Anies. Begini pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Islam Bahrawi itu. Kemudian ada juga nih yang memberitakan bahwa Pak Yeni Wahid trending di Twitter, pertanda jelas jadi cawapresnya Pak Anies Baswedan di Koalisi Perubahan. Nah, kemudian ada lagi nih, membaca kalkulasi Nasdem usulkan Ibu Yeni Wahid jadi cawapres Pak Anies. Sebenarnya masuk akal juga sih kalau Ibu Yeni Wahid. Artinya dia representasi dari perempuan, juga mewakili Nahdlatul Ulama, kemudian bisa lah untuk pemenangan di Jatim dan Jateng itu kalau Ibu Yeni itu. Kemudian kalau misal Pak Anies betul-betul mengambil Ibu Yeni, saya pikir Ibu Yeni juga bisa menjadi sosok yang menjadi kejutan gitu. Saya pikir hal-hal seperti ini juga bisa menjadi kejutan kawan-kawan. Karena pada awalnya itu kuat sekali Pak Anies AHY. Kemudian awalnya juga kuat sekali Anies Khofifah. Kemudian ada juga Anies Airlangga, ya kan? Jadi Ibu Yeni Wahid ini bisalah menjadi sosok pembeda. Bisa menjadi sosok yang mengejutkan calon lawan Pak Anies, yakni Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Saya pikir itu yang harus kita ulas lebih dalam. Apakah kemudian Ibu Yeni Wahid ini cocok menjadi cawapresnya Pak Anies? Coba kita lihat, coba kita kaji lebih dalam lagi. Nama Sanubah Arifah Hafsah atau Ibu Yeni Wahid itu menguat menjadi bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Anies Rashid Baswedan di pemilihan Presiden 2024, kawan-kawan. Ya, putri dari Presiden Republik Indonesia yang keempat itu, yakni Pak Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, itu dilirik Partai Demokrat untuk mendampingi Pak Anies Baswedan. Partai Besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu merupakan salah satu partai pengusung Pak Anies yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, kawan-kawan. Ya, tokoh Nahdlatul Ulama asal Madura, Islah Bahrawi, membeberkan pandangannya soal Ibu Yeni Wahid ini, kawan-kawan. Menurut Pak Islah, Ibu Yeni merupakan salah satu kader Nahdlatul Ulama terbaik saat ini dan masa depan. Sosok aktivis yang cerdas, intelektual, dan berasal dari keluarga dengan citra positif, jelas itu. Kemudian terkait nama Ibu Yeni Wahid digadang-gadang bakal menjadi cawapres dari Pak Anies di Pilpres nanti, Islah yakin mantan komisaris independen Garuda Indonesia itu akan mempertimbangkan dengan matang. Sebelumnya, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Partai Nasdem yakni Pak Effendi Khairi mengklaim bahwa Partai Demokrat dan Partai PKS itu telah sepakat jika Pak Anies Baswedan memilih Ibu Yeni Wahid sebagai bakal cawapresnya. Nah, Ibu Yeni Wahid, kata dia, memang telah lama masuk dalam radar daftar bakal cawapresnya Pak Anies itu. Sementara itu, kawan-kawan, pengamat politik Pak Ujang Komarudin menilai wajar jika Nasdem melirik putri Gus Dur tersebut. Ibu Yeni dianggap sebagai tokoh independen, sehingga bisa diterima partai pendukung Pak Anies, jelas itu. Kemudian, selain independen, Ibu Yeni juga berstatus politikus perempuan dan memiliki garis keturunan pendiri Nahdlatul Ulama. Status itu, kata Pak Ujang, bisa menjadi nilai plusnya itu, nilai lebih Ibu Yeni agar diterima partai politik di Koalisi Perubahan untuk mendampingi Pak Anies Baswedan di kontestasi pada Pilpres 2024, kawan-kawan. Itu menarik sekali sebenarnya kalau Ibu Yeni menjadi pasangan Pak Anies. Saya pikir ini keren juga ini.
Kalau Ibu Khafifah kan masih dekat sekali dengan Pak Jokowi. Ya, jangan sampai ada semacam transaksi di dalam itu. Jangan sampai misal, oke lah Ibu Khafifah ditaruh di Anies supaya bisa nanti membackup Pak Jokowi, ya jangan sampai kan seperti itu. Jadi saya pikir hal-hal semacam ini kawan-kawan perlu kita lihat lebih jauh lagi. Kemudian lebih lanjut lagi kawan-kawan, Ibu Yeni Wahid trending di Twitter, pertanda jelas menjadi bakal calon wakil presiden Pak Anies itu di Koalisi Perubahan. Ini yang menarik karena banyak sekali yang membicarakan tentang Ibu Yeni Wahid ini kawan-kawan. Sejak disebut-sebut bakal mendampingi Pak Anies Baswedan sebagai cawapres di Pilpres 2024, sosok Ibu Yeni Wahid ini terus menjadi sorotan. Ibu Yeni Wahid masuk trending topik di Twitter pada Rabu pukul setengah dua siang waktu Indonesia Barat. Netizen banyak membicarakan nama Ibu Yeni dan mengunggah berbagai pemberitaan soal Ibu Yeni ini. Jadi saya pikir itu mencuatnya nama Ibu Yeni menjadi pendamping Anies bermula dari pernyataan Ketua DPP Partai Nasdem, yakni Effendi Khairi atau alias Gus Coy kawan-kawan, yang menyatakan Putri Gus Dur itu sangat potensial. Pasalnya kawan-kawan, Ibu Yeni kan dipandang punya basis massa di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan Pak Gus Coy ini sedikit berkelakar bahwa koalisi perubahan bukan hanya terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS, tapi juga Gus Durian atau Nahdliyin. Itu. Jadi saya pikir pancingan ini atau semacam argumentasi ini bisa memberikan kita sedikit pandangan bahwa ini Ibu Yeni sangat kuat sekali untuk bertandem dengan Pak Anies Baswedan. Sebagai informasi kawan-kawan, Koalisi Perubahan menyerahkan pemilihan sosok bacawa pres kepada Pak Anies Baswedan. Saat ini sosok bacawa pres itu telah mengerucut ke satu nama dan sudah dikantongi Pak Anies. Pak Anies sendiri dikabarkan akan melangsungkan pertemuan dengan tim 8 dari Koalisi Perubahan setibanya di tanah air setelah menunaikan ibadah haji kawan-kawan. Nah, sekarang coba kita lihat, coba kita baca kalkulasi Nasdem usulkan Yeni Wahid jadi cawapres Pak Anies. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Pak Ujang Komarudin tidak melihat keinginan Nasdem mengusung Ibu Yeni Wahid sebagai cawapres Anies Baswedan upaya untuk mengakhiri Koalisi Perubahan. Menurut dia, keinginan Surya Paloh memasangkan Pak Anies dan Ibu Yeni karena melihat merupakan ideal dan saling melengkapi. Meskipun dia mengakui semua partai politik memaksakan kader internal untuk maju mendampingi Pak Anies. Misalnya dari PKS mengusung Pak Ahmad Heriawan, kemudian dari Demokrat ada AHY. Namun dalam hal tersebut, kata Pak Ujang, secara kalkulasi politik itu nama Ibu Yeni Wahid akan bisa dipertimbangkan semua partai politik dan akhirnya partai politik akan legowo. Kenapa? Karena Pak Ujang memprediksi ada potensi posisi Ibu Yeni Wahid akan mendongkrak suara Pak Anies dari kaum Nahdliyin, terutama kalangan NU yang kultural itu. Di sisi lain, Ibu Yeni Wahid juga disebut akan menguatkan pasangannya di wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Keduanya merupakan provinsi dengan suara terbanyak selain Jawa Barat dan Banten. Kalau Jawa Barat dan Banten itu ya selesailah. Saya pikir Banten Pak Anies basisnya kuat juga di wilayah situ. Apalagi DKI kan. Jadi kalau misalnya Ibu Yeni Wahid diambil dan Ibu Yeni Wahid bisa mengamankan suara Jawa Tengah dan Jatim, saya pikir selesailah sudah. Itulah yang menjadi target pastinya Koalisi Perubahan ke depannya. Nah, sekarang saya kembalikan kepada kawan-kawan semua. Bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat jika Pak Anies betul-betul mengambil Ibu Yeni Wahid sebagai cawapresnya? Setuju ke kawan-kawan akan hal itu? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar.
Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.